Halo Sobat Berani Kreatif, jumpa lagi dengan saya Erik. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan proses kita dalam membuat ilustrasi. Pada video bagian kedua ini, kita akan kembali fokus ke bagian inking. Kalau kita dalam video pertama sudah menyelesaikan proses sket kasar dan halusnya, pada bagian ini kita akan fokus ke bagian inking. Tapi tetap kita akan fokus pada bagian brush. Kita akan lebih dalam lagi mengupas tentang brush, yaitu tentang bagian shape dynamic-nya. Teman-teman yang belum menonton video sebelumnya bisa cek di daftar channel ini. Temukan dan pelajari tentang persiapan awal dalam membuat sketsa. Oke teman-teman, simak video ini hingga akhir supaya teman-teman dan kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang membuat ilustrasi. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tekan tombol like-nya. Jangan biarkan tombol subscribe-nya masih merah. Silakan aktifkan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, teman-teman. Pada tahapan ini kita sudah mendapatkan sket halus yang saya rasa sudah bisa digunakan untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu inking atau penintaan atau bisa disebut juga pembuatan line art yang lebih bersih. Oke, bagian ini akan kita grup saja supaya jejaknya masih tersimpan tanpa mengganggu proses berikutnya. Jadi bagian ini kita grup dan bagian ini kita sembunyikan dulu. Nah, untuk layer grup seperti ini kita juga bisa opacity secara bersama-sama dalam satu grup itu. Jadi kita kurangi opacity-nya supaya kita bisa menggambar nanti di atasnya. Pada bagian ini, teman-teman, kita akan kembali melihat setting brush kita. Oke, tekan tombol B-nya untuk memunculkan brush dan F5 untuk memunculkan setting brush-nya. Oke, saya tambahkan satu layer di atasnya untuk memahami tentang brush lebih lanjut ini. Nah, pada settingan brush ini, kita harus mendapatkan settingan brush yang benar-benar bisa kita gunakan untuk proses penintaan ini. Jadi mungkin agak berbeda dengan proses sket yang kita lakukan sebelumnya. Pada proses ini kita harus mendapatkan terutama di bagian smoothingnya yang cukup supaya gerakan-gerakan kita nanti akan dihaluskan oleh komputer. Nah, kita akan mempelajari sedikit lebih lanjut tentang penggunaan brush ini. Supaya lebih paham, pada bagian ini kita akan memahami cara kerja sebuah brush, teman-teman. Nah, brush itu sebenarnya adalah gambar atau image yang ditorehkan dan akan menghasilkan sederetan gambar yang saling terhubung. Nah, dalam hal ini misalnya saya punya gambar lingkaran. Nah, ini akan menjadi sebuah brush jika dia ditorehkan dengan kepadatan tertentu sehingga seolah-olah menjadi sebuah kuas atau brush atau bisa membentuk garis. Nah, kita lihat kembali ke settingannya, teman-teman. Yang paling utama adalah di bagian brush tip shape ini. Nah, kita di sini bisa memilih beraneka ragam bentuk brush, misalnya bentuknya seperti ini. Ya, kita besarkan kembali. Nah, misalnya bentuknya yang lain dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah settingan di bawahnya ini. Kita sudah belajar tentang size, ukuran, dan hardness-nya. Kalau flip ini adalah membalikkan image-nya. Image dasar brush-nya kita bolak-balikkan. Nah, misalnya kita aktifkan dari bentuk dasar brush seperti ini. Jika kita flip X maka akan seperti ini.
dari bentuk brush seperti ini. Kita flip X, jadi dia coba lihat ini. Coba saya hapus dulu semua biar kelihatan ya teman-teman. Oke, ini bentuk dasarnya seperti ini. Ketika kita flip, maka dia akan membalik secara vertikal. Oke, kita matikan lagi. Ini dasarnya seperti ini. Kalau kita flip secara Y, maka dia akan berada membalik secara sumbu Y-nya. Jadi image dasarnya yang dibalik. Untuk angle dan roundness, angle sendiri ini tingkat kemiringan dari objeknya ini, image-nya. Jadi ini kita miringkan. Roundness sendiri ini tingkat keutuhan image-nya. Misalnya ini kebetulan 100, kita kurangi coba teman-teman. Misalnya jadi 20. Nah, maka dia tingkat keutuhannya tidak lagi utuh, dia dipipihkan. Nah, ini bisa dikontrol di bagian ini. 100%, ini bagian angle-nya. Sedangkan spasi yang kecil itu berarti pergerakannya akan diulang-ulang secara rapat. Sedangkan spasi lebar, maka pengulangannya juga akan semakin lebar. Jadi saya hapus lagi. Nah, ketika ini saya set lebar dan kuas kita gerakkan, maka dia jaraknya akan lebar. Ini di bagian spacing. Untuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian shape dynamic. Jadi bagian ini kita aktifkan, kita pastikan tercentang dan kita bisa masuk ke dalam settingannya. Bagian ini akan mengatur bentuk-bentuk dari brush yang kita setting tadi secara dinamis. Jadi dia bisa bergerak, mengecil, membesar, atau kemiringannya dan tingkat keutuhannya bisa dibikin dinamis di bagian ini, atau bentuknya tidak akan statis. Nah, yang pertama adalah size-nya, jitter size-nya. Jitter itu kalau saya bahasakan itu semacam variasi bentuk torehannya. Jadi ukurannya berarti di sini adalah ukuran yang akan kita kontrol secara dinamis. Nah, pengontrolnya apa? Ini ukurannya bisa kita naikkan, tetapi nanti juga di bawahnya ini ada pengontrol. Jadi teman-teman bisa aktifkan di bagian ini. Karena saya pakai pen tablet yang menggunakan pengontrol tingkat pressure atau tekanan, maka di sini saya akan gunakan pen pressure. Untuk off berarti mati, fade itu agak nanti ketika ditorehkan memudar bentuknya. Dial itu berarti akan terus menerus begitu bentuknya. Pen tilt ini berarti nanti akan menggunakan tingkat kemiringan dari pennya. Stylus wheel ini berarti dia akan menggunakan roda stilusnya. Ya, karena saya akan menggunakan tingkat tekanan dari pen saya yang saya gunakan ini, maka di bagian ini saya aktifkan di pen pressure-nya. Apa yang terjadi ketika saya menggunakan mouse ini tidak akan berfungsi, tetapi ketika saya menggunakan pen tabletnya, nah ini akan berfungsi. Jadi dengan tekanan yang tinggi dia akan mendapatkan ukuran yang besar, tekanan yang kecil dia akan mengecil. Coba kita gunakan model brush yang lain supaya bisa lebih kelihatan. Nah, jadi ukurannya akan dinamis tergantung dari kita seberapa besar menekan pen yang kita gunakan. Oke, kembali lagi ke bagian shape-nya yang shape dinamisnya. Minimum diameter ini berarti ukuran terkecil
yang bisa dibuat dengan kontrol tersebut. Misalnya dalam hal ini 0, berarti ya ukuran terkecilnya berarti bisa sampai hilang. Tilt scale ini akan aktif jika kita menggunakan model pengontrol dengan tingkat kemiringan pen. Tapi karena ini tidak aktif, maka bagian ini juga tidak akan aktif. Jadi ini nanti tingkat kemiringannya akan menentukan besar kecilnya dari angka ini. Angle jitter, angle itu ya tingkat kemiringan seperti yang sebelumnya di shape tadi itu. Kalau kita mengaktifkan ini berarti dia akan semakin dinamis tingkat kemiringannya. Jadi dia akan bergerak. Coba bagian ini mungkin akan bisa dipahami kalau kita nyeting bagian ini dengan skala. Nah seperti ini. Ini kita besarkan skalanya. Shape dinamiknya kita naikkan. Maka ketika ini kita torehkan begitu, dia akan bergerak. Coba kalau saya pakai mouse nanti akan lebih kelihatan. Nah, jadi angle-nya akan berubah seiring goresan kuas yang kita gerakkan. Nah, kalau pakai pen berarti tekanannya menentukan besar kecilnya, juga ketika dia bergerak terus dia akan memutar kemiringannya. Tingkat putaran itu tergantung dari angka yang kita masukkan. Terus roundness jitter ini tingkat keutuhannya. Jadi kalau misalnya ini kita besarkan, kalau misalnya ini seperti ini utuh terus, kalau kita aktifkan ini maka dia ada kalanya mengecil. Nah dia akan dinamis, ada kalanya mengecil, membesar, mengecil, besar kayak gitu. Oke. Minimum roundness berarti ini adalah ukuran paling kecilnya. Nah, bagian flip ini juga tentunya ketika ini diaktifkan maka dia akan secara dinamis, kadang membalik secara X atau secara Y, membuat kalau ini bagian ini membuat proyeksi. Nah, seperti ini. Maka ketika membuat proyeksi karena dia bentuknya harus sama, maka bagian keutuhannya tidak akan bisa aktif. Nah, teman-teman bisa aja coba di bagian ini, nanti hasilnya akan terlihat di bagian ini. Tetapi bagian yang paling penting di sini adalah saya harus mengaktifkan pen pressure ini supaya mendapatkan tingkat tekanan yang saya butuhkan melalui alat yang saya gunakan ini, yaitu pen tablet. Tip yang sering saya gunakan untuk di bagian ini teman-teman, tetap gunakan settingan yang paling sederhana. Yang utama adalah teman-teman di bagian brushnya ini pilih bentuk yang paling sederhana tetapi cukup teman-teman bisa gunakan. Jadi kita gunakan settingan yang paling sederhana supaya supaya banyaknya settingan ini tidak akan mengganggu kinerja komputer kita. Terus di bagian shape dinamiknya juga begitu teman-teman. Biasanya sih saya hanya membutuhkan bagian pengontrol untuk size jitternya. Jadi bagian ini biasanya kita setting pen pressure, tetapi bagian yang lain cukup kita off-kan dan kita nolkan semua. Sementara bentuknya kita bisa mengambil dari bentuk dasar. Ini kita kita matikan. Kita hanya memaksimalkan dari bentuk dasar yang bisa kita gunakan. Contohnya, sebenarnya kita bisa menggunakan model brush yang saat ini kita gunakan untuk membuat pola garis untuk inking dengan setting-setting tertentu. Coba kita hapus semua. Walaupun ini bentuknya tidak utuh, kalau kita putar secara besar, secara dinamisnya kita putar terus, maka sebenarnya ini akan membentuk pola yang runtun. Jadi untuk membuat ini menjadi garis, ini bagian spasinya bisa kita kurangi seperti ini. Nah, terus
mungkin bagian shape dynamic-nya ini juga kita angle jitternya kita tambah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita gunakan untuk ukuran yang kecil, sedangkan ini juga pen pressure-nya aktif, coba kita kecilkan. Nah, sebenarnya bagian ini pun sudah sepertinya tampak halus untuk digunakan sebagai alat inking. Coba kita hapus lagi. Nah, bahkan bentuk dasarnya sudah nggak kelihatan lagi kalau kita gunakan pen ini. Tetapi settingan di sini kita memang harus mengacak semua dan mengaktifkan semua sehingga dia gampangannya diaduk seperti itu. Nah, ini tentunya tidak efisien untuk kerja komputernya. Nah, menurut saya settingan yang paling efisien adalah kita memaksimalkan dulu bentuk brushnya, kemudian menyeting di bagian ini secara minimal sesuai kebutuhan kita saja. Misalnya, coba kita masuk ke bagian brush. Daripada kita harus memutar bentuk seperti ini, kenapa tidak kita gunakan yang sudah bentuk lingkaran misalnya. Tinggal kita setting ini, kita bisa dapatkan hardness-nya. Jika kita ingin mendapatkan blur di tepi luar, size-nya kita atur di sini. Angle-nya tidak perlu kita ubah-ubah karena lingkaran juga tidak punya tingkat kemiringan. Kecuali kita mau membuat ini menjadi roundness-nya, tingkat keutuhannya menjadi pipih misalnya seperti itu, kita bisa atur di sini. Nah, di bagian shape dinamiknya ini udah kita nolkan semua. Ini off. Kalau kita aktifkan pen pressure-nya ini mungkin cara kerjanya akan sangat sulit karena kalau lingkaran mungkin tidak akan berpengaruh karena berputar kemanapun juga nggak akan kendala. Misalnya dengan kita menekan pressure-nya, dia akan bergerak memutar. Kalau lingkaran mungkin tidak kelihatan efeknya. Untuk bentuk lain seperti balok, bentuk persegi, mungkin akan sangat terlihat dampaknya ketika kita menggunakan pen pressure. Begitu juga tingkat keutuhannya. Jadi di bagian ini biasanya sih saya cuma mengambil tingkat size-nya yang saya kendalikan dengan pen pressure-nya. Jadi tekanan pen tablet saya. Yang lain kita nolkan dan kita off-kan. Di bagian ini juga, di bagian ini juga, di bagian ini juga. Nah, teman-teman kalau ingin mencoba silahkan. Bagian ini bisa kontrol dengan model yang lain. Oke, sekarang kita coba hasil dari bulatan yang saya buat tadi dengan settingan yang paling sederhana ini. Bagaimana hasilnya? Coba kita besarkan ukurannya. Nah, ini dengan mengaktifkan pengontrol tekanan ini, teman-teman bisa lihat saya bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan settingan brush sebelumnya tadi. Padahal saya menggunakan settingan yang paling sederhana, dan ini yang terpenting di bagian ini saya menggunakan pen pressure-nya untuk mengontrol size-nya. Nah. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan pressure-nya sudah cukup baik, dan antar goresan ini tidak patah-patah atau bersambung dengan lembut. Nah, bagian inilah yang akan menentukan hal tersebut. Jadi teman-teman jangan lupa mengaktifkan bagian smoothing-nya dan isikan angkanya di bagian ini. Ini saya gunakan 30%. Kalau ini kita nolkan, kemungkinan besar inking yang akan kita lakukan itu akan patah-patah, apalagi kalau teman-teman tidak memiliki peralatan pen tablet yang bisa digunakan. Kalau teman-teman amati bentuk yang sudah kita buat ini,
perubahan besar kecilnya ini terlihat sangat monoton. Jika teman-teman menghendaki perubahan bentuknya lebih dinamis lagi, mungkin teman-teman bisa menambahkan di bagian shape-nya ini angle sama keutuhannya tadi. Jadi di bagian ini bisa kita setting seperti ini, agak pipih, terus kita miringkan. Jadi dia tidak betul-betul bulat, tetapi lebih seperti elips. Jadi nanti lebih punya, ya, ketika ditarik vertikal dengan tekanan yang sama, dia akan berbeda dengan ketika menyamping. Jadi pergerakannya lebih lebih artistik ya. Nah, teman-teman bisa bedakan sendiri dengan bagian yang belum saya setting tadi. Jadi demikian teman-teman, kesimpulannya untuk kebutuhan inking saya ini, saya membutuhkan sebuah bentuk brush yang mempunyai hardness tinggi, spacing rapat, bentuk dasarnya cukup rapat juga, tetapi bisa dikendalikan dengan pen pressure serta dibantu oleh komputer. Jika saya melakukan gerakan yang sedikit patah, bisa dihaluskan melalui smoothingnya. Jadi tujuan setting saya terhadap brush ini adalah untuk mendapatkan hal tersebut. Jika teman-teman ingin mendapatkan paduan yang lebih banyak lagi, silakan teman-teman coba di bagian brush setting ini. Teman-teman bisa mendapatkan kenyamanan sendiri, silakan dicoba-coba dan digunakan untuk proses inking teman-teman. Saya gunakan setting yang sederhana ini untuk proses berikutnya. Oke teman-teman, pada saat ini kita sudah bisa memulai untuk melakukan proses inking pada karya kita. Bagian ini tentunya harus lebih hati-hati karena kita harus mendapatkan inking yang bersih atau inking yang rapi yang bisa kita manfaatkan untuk proses berikutnya, yaitu coloring. Teman-teman bisa memaksimalkan pekerjaan dengan memanfaatkan berbagai shortcut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman juga bisa menyimak video ini, mungkin nanti akan ada keluar banyak shortcut yang teman-teman bisa pelajari yang saya gunakan ketika menyelesaikan pekerjaan ini. Oke, teman-teman bisa ikuti video tersebut dengan seksama. Jika nanti masih ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, silahkan tuliskan di bagian komentar pada bawah video ini. Oh ya teman-teman, jika video ini sangat membantu, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, tombol subscribe-nya diaktifkan, jangan sampai masih merah, juga tombol like-nya, jika diperlukan share juga pada teman-teman yang sedang belajar juga, supaya kita semua akan merasakan manfaatnya. Oke, silakan teman-teman menyimak proses inking ini tentunya sampai akhir.